Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, staf dan juga anak-anak Sekolah Immanuel Batu. Puji nama Tuhan, kita diberikan satu kali lagi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita mau tinggikan nama Tuhan di kesempatan hari ini. Walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan, hadirat Tuhan nyata untuk kita semua. Mari kita bersatu hati, kita angkat pujian, kita mau lebih lagi rindu, kita mau mengenal Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita mau sama-sama kan, kita terkagum akan kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita yang luar biasa karena Tuhan baik, karena Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Ku bersyukur
naikkan syukur kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Allah yang satu-satunya ada Tuhan untuk kami. Engkau Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk pagi hari ini di mana kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dari awal ibadah hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu yang dapat ditinggikan. Sebentar kami akan melompat memuji Tuhan. Nama-Mu kiranya Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Oke, luar biasa, masih tetap semangat ya. Boleh yang di kelas, yang di ruang guru, yang di mana-mana, yang menyaksikan ibadah saat ini boleh bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan karena Tuhan Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Jangan ragu-ragu ya, yang mau nari, yang mau melompat buat Tuhan, kita sama-sama nyatakan rasa syukur kita buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri sorak-sorai yang tinggi, yang sangat bersukacita bagi Tuhan. Amin. Tuhan berikan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan berikan kita hidup yang baru. Semua percaya amin bahwa ketika kita jalan sama Tuhan, Tuhan sanggupkan kita, Tuhan kuatkan kita di setiap perkara yang kita lakukan. Mari kita sama-sama tinggikan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Kita mau percaya apa yang kita lihat. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh tepuk tangan yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, amin. Kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya yang memulihkan engkau, kuasanya yang menguatkan engkau. Mari kita bersatu hati, kita sebentar akan mendengarkan suara Tuhan. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menerima firman Tuhan, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan, dengan sayap Tuhan yang kuat, kita mau terbang tinggi. Supaya kita bisa melampaui segala masalah kita, melampaui segala kehidupan kita yang kita rasa sukar. Mari kita resapi bersama-sama firman Tuhan melalui pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
tanganmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih mengizinkan kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, persiapkan hati kami dan ajar kami untuk menerima semuanya dan berubah dengan semua yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak hebat Sekolah Immanuel. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bahagia itu sederhana. Wow. Beberapa waktu yang lalu Bapak Winston juga sudah menyampaikan tentang bahagia. Ini melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Winston. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan yang satu ini. I have something for you. What is it? Open. You get to open it to see something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it. Oh, I found it! It's right here! That's my favorite.
seperti yang tema akan kita pelajari hari ini tentang bahagia itu sederhana, kita bisa baca dari Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ternyata bahagia itu dimulai dari pemikiran-pemikiran yang positif. Seperti yang baru saja tadi kita lihat satu tayangan yang kita bisa nikmati. Dari pikiran yang benar itu, dari pikiran yang mulia itu akan memunculkan sesuatu yang sangat bahagia. Dan bahagia itu sangat-sangat sederhana. Ada tokoh dari Perjanjian Lama yang bisa kita teladani, yaitu Yusuf. Kita semuanya tahu bagaimana perjalanan dari Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Yusuf yang dulunya waktu dia masih muda, dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi sewaktu dia sudah menjadi seorang pejabat, intinya apa yang terjadi? Apakah dia punya dendam atau dia masih memikirkan semua yang pernah dilakukan oleh saudaranya? Tidak. Dia bahkan waktu ketemu dengan saudaranya, di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului engkau. Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang positif walaupun pada masa mudanya dia merasakan atau mengalami hal yang tidak enak dengan saudara-saudaranya. Bahkan di ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow, luar biasa. Sekarang bagaimana kita bisa mengalami atau menikmati hal-hal yang positif atau pemikiran-pemikiran yang positif? Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita memiliki pemikiran yang positif. Kemudian yang kedua, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, ternyata firman Tuhan ini luar biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif jika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Rudi menjelaskan tentang kekuatan pertemanan. Pemikiran-pemikiran positif juga dipengaruhi oleh kekuatan pertemanan kita, dengan siapa kita berteman. Alangkah baiknya ya kalau kita punya bestie sama TY. Siapa TY itu? Bestie sama Tuhan Yesus saja. Dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan memiliki pemikiran-pemikiran yang positif seperti yang Tuhan miliki. Karena apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 14a dikatakan, kamu adalah sahabatku. Luar biasa, kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Kemudian di dalam Mazmur 25 ayat 12b, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ini dia. Ternyata Tuhan Yesus itu seorang sahabat atau bestie kita yang bisa kita andalkan dengan apa yang kita miliki, sehingga kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Karena dari pikiran yang positif itu kita bisa juga memberkati orang lain. Kalian mungkin kenal dengan Miss Columbia tahun 2011.
Daniela Alvarez. Apa yang terjadi tahun 2020? Miss Columbia ini ternyata ada sedikit sakit di badannya sehingga kecil saja sakitnya. Ternyata setelah diobati dia harus kehilangan kakinya. Apakah dia putus asa dengan hal itu? Tidak. Dia tetap memiliki pikiran-pikiran yang positif tentang kejadian yang dialaminya. Daniela ini sukanya menari dengan kakaknya. Apakah dia berhenti menari setelah kakinya cuma tinggal separuh atau satunya yang diambil? Tidak. Dia tetap melakukan keinginan-keinginannya, dia tetap aja menari dengan kakaknya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada pertolongan Tuhan di saat dia sedang mengalami hal-hal yang tidak mungkin itu. Apa yang dikatakan oleh dia? Aku ingin membagikan versi baru dari diriku. Aku tetap mencintai tubuhku. Aku bahagia bisa berada di dunia ini untuk mengatasi semua rintangan yang terjadi dalam hidupku. Luar biasa. Dengan pemikiran yang positif akan menular kepada orang lain, akan memberkati orang lain. Sehingga mengapa di dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang baik. Yang akan mengubah dunia itu karena pikiran-pikiran kita yang positif. Kita adalah orang-orang atau anak-anak yang harus mulai mencintai diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita itu diciptakan Tuhan itu penting. Kita diciptakan Tuhan itu kuat. Kita diciptakan Tuhan itu pintar, baik hati, unik, cantik dan ganteng. Serta kita itu spesial. Katakan itu di dalam diri kalian. Katakan yang positif untuk hidup kalian. Karena dari apa yang kita bisa lakukan, kita mencintai diri sendiri, maka kita akan timbul pikiran-pikiran positif yang akan keluar dari diri kita. Ada sedikit tayangan yang mungkin bisa kita contoh ya. Yuk kita lihat yang satu ini. I am a princess! I am strong. I am smart. I am kind. I am unique. Nah, anak-anak hebat Sekolah Immanuel dan juga Bapak Ibu, biarlah kita mulai hari ini akan belajar untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Karena pikiran yang positif itu akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan akan berdampak besar kepada orang lain. Karena dengan pikiran positif kita itu akan menjadi orang-orang yang bahagia. Siap untuk menjadi bahagia hari ini? Karena bahagia itu sangat sederhana. Sebelum kita tutup dalam doa, ada sesuatu. Yuk. Hentikanlah pikiran negatif dan mulailah pikiran yang benar. Mulailah bahagia hari ini, bukan besok. Amin. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Ajar kami Bapa senantiasa berharap kepada Engkau, bersahabat dengan Engkau, karena itu yang bisa membuat kami bahagia. Terima kasih Allah, untuk hari ini kami siap untuk bahagia dan kami siap untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku.
Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama berdoa dan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepada Engkau. Jikalau pada saat ini juga kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri dan kami akan beraktivitas Tuhan, supaya Engkau memberkati kami dan Engkau senantiasa memelihara dalam kehidupan kami, dan Engkau senantiasa mendampingi di dalam aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.